Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang akses jarak jauh atau remote access pada modul ketujuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang modul 8, yaitu VLAN Trunking Protocol atau VTP. Materi yang akan disampaikan pada modul ke-8 ini adalah apa itu VTP, persiapan topologi VTP, konfigurasi VTP, pengujian VTP, problem revision number, solving revision number, soal latihan VTP, bahas soal konfigurasi VTP, VLAN dan trunk, bahas soal inter-VLAN routing, bahas soal DHCP server. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah switch. Di switch-switch tersebut membutuhkan 200 VLAN, yang artinya pada setiap switch membutuhkan 200 VLAN. Karena untuk mengkonfigurasikan VLAN ke dalam switch itu membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu kita akan menggunakan VTP. VTP ada dua jenis yang sering digunakan, yaitu server dan client. Lalu ada juga yang transparan, itu sangat jarang digunakan. Oke, di sini switch yang di tengah ini akan saya jadikan server, lalu switch-switch yang lainnya akan menjadi client. Untuk mengkonfigurasikan VLAN-nya hanya pada switch server yang ini, maka yang lain, yang client ini akan mengikuti si server, karena VLAN trunking protocol itu klien akan mengikuti si server tersebut. Kali ini saya akan membuat topologi yang akan dibuat konfigurasi VTP. Di sini saya akan menggunakan 5 buah switch, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Cukup saja untuk topologi VTP-nya. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan konfigurasi VTP-nya. Sebelum melakukan konfigurasi VTP, di sini switch 0 menjadi server, switch 1 menjadi client, switch 2 menjadi client, switch 3 menjadi transparent, serta switch 4 menjadi server. Sebelum konfigurasi VTP, kita melakukan konfigurasi terangnya terlebih dahulu. Oke, kita enable conft, lalu interface FA0/1, lalu switch port mode RAM. Oke, ini udah. Lalu ke sini enable conft interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke, ini udah. Lalu ke sini enable configure terminal, lalu interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu ke switch ini, switch 3, enable conft, lalu interface range FA0/1 2, switch port
mode terang. Oke, sudah. Lalu switch 4, enable, conft, lalu interface range, EVA 0/1 2, lalu switch port mode terang. Oke, selesai ya untuk konfigurasi terangnya. Lalu kita masuk ke switch, kita X terlebih dahulu, lalu kita di sini tulis VTP mode server. Oke, setelah itu kita ketikkan VTP domain sekolahan.id.com. Oke, sudah. Lalu kita buat VTP password 123. Oke, sudah. Lalu kita ke sini, kita X, lalu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Lalu kita ketikkan VTP password 123. Oke, setelah itu kita ke sini, X, kita lalu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, selesai. Lalu kita ke data ini, kita X terlebih dahulu, lalu VTP mode transparent, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Lalu kita konfigurasikan juga VTP pada switch ini. X, VTP mode untuk switch 4 ini kita jadikan server, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai ya pada setiap switch-nya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian VTP pada switch-switch di sini. Sebelumnya, saya akan mengecek terlebih dahulu show plan brief. Oke, di sini masih di default ya VLAN-nya. Lalu kita coba cek di client. Show plan brief. Oke, masih default. Lalu di client, show plan brief. Oke, sudah ya. Lalu di transparent, show plan brief. Oke, masih default. Lalu kita cek di sini juga, show plan brief, masih default. Lalu coba kita akan membuat VLAN-nya. Kita masuk ke mode global configuration terlebih dahulu, lalu
VLAN 2 name A, lalu VLAN 3 name B. Oke, lalu X, lalu kita do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 2 dan 3-nya itu sudah aktif. Lalu coba kita cek di client. Show VLAN brief. Oke, 2 dan 3-nya sudah aktif. Lalu kita coba cek di sini. Show VLAN brief. Oke, 2 dan 3-nya aktif. Switch ini jenisnya adalah transparan, dia tidak akan mengikuti si server. Lalu kita lihat yang ini. Show VLAN brief. Oke. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba menghilangkan si VLAN 3-nya ini. Kita masuk ke mode global configuration dulu. Lalu no VLAN 3. Oke. Coba kita cek di client. Show VLAN brief. Oke. 3-nya sudah hilang. Show VLAN brief. Oke, mungkin di sini masih ada ya. Agak bug. Coba kita lagi coba show VLAN brief. Masih ada. Coba kita cek di sini. X. Show VLAN brief. Coba kita hilangkan. Kita masuk global configuration. Conf t. Kita no VLAN 3. Lalu kita do show VLAN brief. Oke, di sini sudah tinggal VLAN 2-nya aja. Lalu coba kita hilangkan VLAN-nya 2. No VLAN 2. Kita do show VLAN brief. Oke, sini sudah kembali ke default. Lalu kita coba cek di client. Show VLAN brief. Oke, client ini juga kembali default. Lalu kita show VLAN brief. Oke, mungkin ini agak error. Coba tekan do show VLAN brief. Oke, kita ketikkan no VLAN 2. Oke, kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, sudah kembali default. Lalu kita cek yang ini, show VLAN brief. Oke, seperti itu saja tentang pengujian VTP-nya. Sudah selesai ya untuk pengujian VTP-nya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang problem revision number. Di sini saya ke switch ini, lalu saya ketikkan enable, lalu show VTP status. Oke, di sini configuration revision pada switch ini adalah 6. Oke, ada sebuah kasus di gedung ini akan menambahkan switch. Nah, switch tersebut adalah bekas dari gedung kedua atau gedung B. Nah, karena switch ini sudah bekas, maka dia sudah disetting sebelumnya. Lalu coba kita enable, lalu show VTP status. Tuh, karena configuration revisionnya masih 0, maka kita akan melakukan konfigurasi. Kita ke conf t, lalu kita VTP mode server, VTP domain, sekolahan.id.com.
lalu VTP password 123. Oke, lalu kita do show VTP status. Oke, di sini configuration definition-nya masih 0. Oleh karena itu kita di sini akan membuat VLAN. Kita buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Maka kita do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VLAN. Oke, lalu kita do show VTP status. Oke, karena di sini VTP operating modenya adalah server, lalu configuration division-nya adalah 7. Configuration division pada switch 5 ini ternyata lebih besar daripada configuration pada gedung ke-7 ini. Maka, coba kita tambahkan switch 5 yang dari gedung B ini, kita sambungkan. Oke, lalu kita ke sini dulu. Enable conft interface FA02, lalu switch port mode terang. Oke, lalu coba kita ke switch 5, interface FA0/1, kita switch port mode terang. Oke, sudah diterang. Karena revision number-nya lebih besar di switch 5, maka switch 5 ini akan menjadi server dari gedung A yang di sini. Sungguh ini jadi akan menjadi bahaya karena konfigurasi yang telah dilakukan ke gedung ini akan menjadi rusak karena adanya switch yang revision number-nya lebih besar daripada yang tadi sudah dikonfigurasikan di gedung A. Coba kita cek, kita X, do show plan brief. Oke, yang pada awalnya tadi VLAN-nya itu kosong, hanya default, maka karena adanya switch 5 itu jadi VLAN-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang menempel dari switch 5 tersebut. Sungguh ini akan menjadi bahaya karena akan merusak konfigurasi yang telah dilakukan di gedung pertama tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, saya akan menjelaskan solving revision number dari permasalahan tersebut. Pertama-tama, saya hapus terlebih dahulu kabel daya dari sini. Nah, karena di sini masih mengikuti dari si switch sebelumnya, maka kita hapus terlebih dahulu const no flan 2, no flan 3, no flan 4, no flan 5. Oke, lalu kita do show flan brief. Oke, di sini VLAN-nya ada 6, 7, dan 8. Lalu kita cek do show VTP status. Oke, di sini configuration revision-nya itu menjadi 11. Maka coba kita ke sini, lalu kita enable const, lalu kita cek di sini do show VTP status. Nah, karena di sini configuration revision-nya masih 7, maka kita coba tambahkan plan 23,
VLAN 22, VLAN 34, VLAN 77, VLAN 86. Oke, lalu kita X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN-nya sudah bertambah, lalu kita coba cek do show VTP status. Oke, di sini configuration revision-nya pada switch 5 yang tadi ditambahkan ke gedung yang di sini menjadi 12. Oleh karena itu, kita akan membuatnya configuration revision-nya menjadi hilang, maka kita buat jadi VTP mode transparent. Oke, lalu kita VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123, lalu kita coba cek do show VTP status. Oke, di sini VTP operasinya berubah menjadi transparent, domain name-nya menjadi sekolahan.id.com. Coba kita buat kembali ini menjadi mode server. Oke. Nah, setelah itu kita coba do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN-nya masih ada banyak ya. Kita coba sambungkan kembali. Oke. Lalu kita coba cek. Oke, do show VTP status. Oke, di sini configuration divisionnya 11. Kalau yang tadi di sini itu sebelumnya adalah visionnya sebelum ditransparan adalah 12. Kita coba setelah disambungkan, coba kita do show VTP status. Oke, di sini menjadi 11 mengikuti pada gedung yang di sini. Coba kita do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN-nya menjadi sama pada gedung yang tadi di sini. Cukup itu saja tentang solving revision number-nya. Kali ini saya akan membuat soal latihan VTP. Pertama-tama kita akan menambahkan router terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan switch 1, lalu di sini 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan PC di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu lalu kita sambungkan dari router ke sini. Setelah dari ini switch ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. Setelah kita menyambungkan kabel dari router ke switch-nya, kita lalu sambungkan dari switch ke PC. Lalu ini, lalu dari switch 2 ke PC 10, PC 11, PC switch, lalu dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu dari sini ke sini, sini, sini. Oke, oke.
Setelah itu, ini akan menjadi VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, ini VLAN 40, ini VLAN 50, ini VLAN 60, ini VLAN 70, ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Oke, lalu kita tambahkan VLAN 10, salah, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70, ini VLAN 10, ini VLAN 20, VLAN 30, ini VLAN 40, dan ini VLAN 50. Oke, selanjutnya kita akan buat IP-nya untuk network setiap masing-masing VLAN. Oke, di sini networknya adalah 10. Oke, kali ini kita akan membuat network untuk masih siap. Oke, kali ini kita akan membuat network untuk masing-masing VLAN-nya. Di sini untuk VLAN 10, 10.10.10.0/24, lalu VLAN 20, 20.20.20.0/24, lalu VLAN 30, yaitu 30.30.30.0/24, lalu VLAN 40, yaitu 40.40.40.0/24, lalu VLAN 50, yaitu 50.50.50.0/24, lalu VLAN 60, 60.60.60.0/24, dan yang terakhir untuk VLAN 70, yaitu 70.70.70.0/24. Oke, ini untuk networknya ya. Oke, setelah tadi kita sudah membuat topologinya, kali ini saya akan melakukan konfigurasi VTP, VLAN, dan terangnya terlebih dahulu. Untuk konfigurasi VTP, switch yang di tengah ini akan menjadi server, switch yang ini akan menjadi yang ini, dan yang ini akan menjadi klien. Pertama-tama, saya akan melakukan konfigurasinya di sini terlebih dahulu. Kita pertama masukkan VTP mode server, lalu kita buat VTP domainnya. Untuk domainnya kita pakai sekolahan.id.com. Oke, sudah selesai. Selanjutnya VTP password 123. Oke, selanjutnya kita ke sini, ke switch yang ini, lalu enable confi, lalu VTP mode
client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke. Lalu kita ke switch yang ini, enable conf, lalu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Oke, lalu kita ke switch yang ini, oke. Setelah itu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Oke, lalu VTP password 123. Oke. Setelah kita konfigurasikan VTP-nya, selanjutnya kita konfigurasikan VLAN-nya. Kita konfigurasikan VLAN-nya pada switch yang menjadi server. Kita buat VLAN 10. Untuk VLAN-nya kita nggak usah pakai namanya. Lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Oke, lalu kita X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini untuk VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70-nya sudah aktif. Setelah kita konfigurasikan VLAN pada switch server, lalu kita konfigurasikan terang ke dalam switch-switchnya. Kita ke switch yang ini terlebih dahulu. Untuk switch ini, dia terhubung ke FA01, FA02, FA03, dan FA04. Oke, lalu interface range FA01 sampai 4, lalu switch port mode terang. Oke, sudah diterang. Lalu ke switch 1, interface FA0/1. Coba kita lihat terlebih dahulu ya, yang mengarah ke switch ini adalah FA01. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu ke sini, interface FA0/1, switch port mode, oke, salah, switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu ini masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Coba kita lihat terlebih dahulu. Do show interface terang. Oke, untuk port FA01 ini statusnya itu sudah trunking. Itu untuk konfigurasi VTP, VLAN, dan terangnya. Oke, kali ini saya akan melakukan konfigurasi VLAN-nya. Untuk konfigurasi VLAN pada switch pertama itu seperti ini ya. Untuk interface FA02 itu untuk jadi VLAN 10, FA02 sampai FA03, interface FA04 sampai FA05 jadi VLAN 20, interface FA06, FA07 jadi VLAN 30, FA untuk interface
FA08 sampai 9 jadi VLAN 40, dan untuk interface FA010 sampai 11 jadi VLAN 50. Lalu kita lihat VLAN-nya do show plan brief. Oke, untuk VLAN 10-nya sudah aktif untuk FA02, FA03, VLAN 20-nya sudah aktif untuk FA04, FA05, VLAN 30-nya FA06, FA07, VLAN 40, FA08, FA09, VLAN 50, FA010, FA011. Lalu kita lihat untuk switch yang di tengah ini, itu untuk FA02, FA03-nya untuk jadi VLAN 60, lalu FA interface FA04 dan FA05-nya untuk menjadi VLAN 70. Lalu kita coba lihat di sini, do show plan brief. Oke, VLAN-nya 60 dan 70-nya sudah sesuai ya dengan tadi yang kita konfigurasikan. Lalu kita coba lihat di sini. Untuk konfigur FA02, FA03 itu menjadi VLAN 10. Untuk interface FA04, FA05 jadi VLAN 20. Untuk interface FA06, FA07 jadi VLAN 30. Untuk interface FA08, FA09 jadi VLAN 40. Untuk interface FA010 dan 11 menjadi VLAN 50. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Ya, untuk VLAN 10-nya sudah sesuai, VLAN 20 juga sesuai, VLAN 30 sesuai, VLAN 40 sesuai, dan VLAN 50-nya juga sesuai. Oke, itu saja untuk konfigurasi VLAN-nya. Setelah tadi kita sudah mengkonfigurasikan VTP dan VLAN ke setiap interface-nya, sekarang kita akan membuat inter-VLAN routing dan DHCP routingnya. Pertama-tama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu routernya. Ini routernya itu ada FA00 interface-nya. Oke, kita interface FA0/0 no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat inter-VLAN routingnya. Oke, kita X dulu, lalu kita interface FA0/0 titik 10. Setelah itu encapsulation .1q 10. Setelah itu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita X, lalu kita buat untuk interface FA0/0.20, lalu encapsulation .1q 20, lalu IP address 20.20.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu X, lalu kita buat untuk interface FA0/0.30, lalu encapsulation .1q 30. Setelah itu masukkan IP address 30.30.30.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, kita X terlebih dahulu. Kita buat untuk interface FA0/0.40, lalu kita encapsulation .1q 40, lalu IP address 40.40.40.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu X, lalu kita buat untuk interface FA0/0.50,
lalu encapsulation.1q 50, lalu IP address 50.50.50.1 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu kita X, lalu kita buat untuk interface FA0/0.60, lalu encapsulation.1q 60, lalu IP address 60.60.60.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Setelah itu kita buat yang terakhir untuk interface FA0/0.70, lalu encapsulation.1q 70. Setelah itu masukkan IP address 70.70.70.1, lalu dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, kita X. Setelah kita membuat intervilannya, kali ini kita membuat untuk IP DHCP-nya. Kita masuk ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Setelah itu kita masukkan network 10.10.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Setelah itu kita ketikkan default routernya atau IP routernya, yaitu 10.10.10.1. Setelah itu kita ketikkan DNS servernya, kita gunakan DNS-nya 8.8.8. Oke, lalu X, lalu kita buat untuk IP DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan default routernya, yaitu 20.20.20.1. Setelah itu kita masukkan, setelah itu kita ketikkan DNS servernya, yaitu 8.8.8. Kita X, lalu IP DHCP pool VLAN 30, lalu kita ketikkan networknya, yaitu 30.30.30.0 dengan subnet max 255.255.255.0. lalu kita masukkan default routernya, yaitu 30.30.1. lalu kita masukkan DNS servernya 8.8.8. Oke, setelah itu kita X, lalu kita buat IP DHCP pool VLAN 40. Kita masukkan networknya, yaitu 40.40.40.0 dengan subnet max 255.255.255.0. lalu kita masukkan default routernya, yaitu 40.40.40.1 dengan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, setelah itu kita X, lalu kita buat untuk IP DHCP pool
full plan 50. Lalu kita masukkan networknya yaitu 50.50.50.0 dengan subnet max 255 255 255.0. Setelah itu kita masukkan default routernya yaitu 50.50.50.1. Lalu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, lalu kita X. Kita buat IP DHCP pool LAN 60 dengan network 60.60.60.0 dengan subnet max 255 255 255.0. Setelah itu kita masukkan default routernya yaitu 60.60.60.1. Setelah itu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kita X, lalu kita buat yang terakhir yaitu IP DHCP poolnya plan 70. Lalu masukkan networknya yaitu 70.70.70.0 dengan subnet max 255 255 255.0. Lalu kita masukkan default routernya yaitu 70.70.70.1. lalu kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, titik 8 sudah. Oke, X, lalu do show IP DHCP pool. Oke, sudah. Lalu coba kita DHCP kan untuk VLAN ini, untuk di VLAN 10 ini. Oke, successful. Lalu kita ke sini, successful. Untuk VLAN 30 sudah. Lalu VLAN 40 sudah. Lalu untuk VLAN 50-nya sudah. Lalu VLAN 60 sudah. Lalu VLAN 70 oke, sudah. Setelah tadi saya sudah selesai melakukan DHCP pada setiap PC-nya, sekarang saya akan melakukan uji koneksi dengan melakukan ping antar VLAN. Oke, pertama yaitu VLAN 10 dengan VLAN 20. Oke, pertama-tama memang pilot. Sekarang kita coba lagi. Successful. Sekarang dari VLAN 30 ke VLAN 60, 40 awal memang pilot. Lalu kita coba lagi. Lalu kita coba lagi. Successful. Lalu kita coba dari VLAN 50 ke VLAN 60. Oke, pertama-tama pilot. Lalu kita coba lagi. Oke, sekarang sudah successful. Sekarang saya coba dari VLAN 10 ke VLAN 60.
Violet. Oke, lalu kita coba lagi. Dari VLAN 10 ke VLAN 60, successful. Oke, lalu kita coba dari VLAN 20 ke VLAN 70, successful. Lalu kita coba dari VLAN 30 ke VLAN 10, successful. Lalu kita coba dari VLAN 40 ke VLAN 60, successful. Oke, itu saja untuk soal VTP-nya pada materi VLAN trunking protokol. Oke, cukup itu saja untuk pembahasan VLAN trunking protokol pada modul ke-8 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan. Saya Desta Ananda Putra pamit izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.